Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan berada di Sagittarius di 14 derajat 25 menit, membuat trine dengan Chiron yang ada di 14 derajat 26 menit pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita lihat juga Venus yang kemarin lebih kentara oposisinya dengan Neptunus, sekarang sudah dengan Jupiter. Jadi oposisi Venus dan Jupiter ini kayak battle between sexes ya, berantem dari dua pihak yang berlawanan dan sangat sukar untuk mencari titik temu. Kalau memang niatnya adalah untuk saling menang, nggak bakalan dapat titik tengah. Kemudian Merkurius yang station, dia udah station ya, sudah berhenti berjalan mundur dilihat dari bumi. Ini oposisi dengan Neptunus. Ini adalah dua energi yang berbeda sama sekali. Ketika Merkurius itu bicara detail, intelektual, kata-kata, penjelasan, walaupun kadang-kadang babbling juga ya kesana kemari, tetapi ini bentuknya adalah yang konkret, operasional. Sementara Neptunus itu adalah imajinasi, satu hal yang tidak ada bentuknya, tidak terlihat batasnya, serba mengambang gitu ya. Jadi ini kan adalah kembali lagi sama dengan Venus Jupiter oposisi yang membuat kita sukar menemukan titik tengah. Ini juga kebetulan dua ekstrim antara detail, data, dan imajinasi serta tak terbatas. Matahari oposisi juga dengan Jupiter. Saya sudah cerita bahwa matahari dan Jupiter ini adalah dua energi yang besar, dominan, sama-sama mampu berkuasa, sama-sama karismatik, tetapi kalau berada di satu tempat maka akan rame aja gitu ya. Jadi 3 di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri, di antara Virgo dan Libra, di antara Pisces dan Aries, ini semua serba opposite, serba bertolak belakang. Untungnya bulan yang ada di Sagittarius itu trine dengan Chiron. Jadi pemecahan, kalau menurut saya ya, pemecahan dari pertentangan ini adalah kita melihatnya jangan dari sudut pandang level yang sama, tinggi, tetapi harus ditarik ke satu level lebih tinggi lagi, konsepnya lebih tinggi lagi. Ya, lebih, artinya kalau saya lebih tinggi itu artinya tidak lagi operasional tetapi sesuatu yang sifatnya filosofis. Kenapa? Karena dia dengan menarik ke tingkat yang lebih tinggi, cara pandang yang lebih tinggi, helicopter view, maka kemungkinan untuk bisa menengahi kontroversi ini akan semakin besar. Ya, saya pikir itu yang utama. Dan Merkurius juga masih trine dengan Pluto yang station. Keduanya station ini artinya energinya sama-sama intens ya. Jadi kalimat yang kita katakan itu punya pengaruh yang besar terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jadi be careful ya, hati-hati dalam bicara, karena itu bisa menimbulkan reaksi yang lebih dalam daripada yang kita duga. Jadi kita pikir ini adalah omongan biasa, enteng-enteng aja, tapi diterimanya tidak selalu begitu, atau kebalikannya. Kita ngelihatnya situasi biasa, dia mengatakan sesuatu, ternyata dia maksudnya itu jauh lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Look at this ya. Kelihatannya betapa banyaknya planet yang diaktifasi.
Jadi kalau menurut saya tidak perlu melihat detail lagi, nanti saya bisa cerita panjang lebar, tapi intinya adalah selain oposisi, selain oposisi, ya tadi saya ngomong apa ya, oposisi atau latar kontroversi, kita juga melihat ini ada kesempatan buat kita kalau bersedia mampu menyelesaikan pertentangan ini. Kalau dari Rumi, satu kartu diacak terlebih dahulu, diambil yang tengah. The impossible made possible. Jadi ini kayak, ya emang begitu ya, sama seperti Big Bang Theory juga sebenarnya kan. Apa sih yang di logikanya kita, bagaimana awal dari sesuatu adalah ketika ada colliding, bertabrakan antara dua hal yang sangat keras sehingga membentuk satu hal yang baru, sesuatu yang impossible menjadi possible. Dan barangkali ini juga yang dimaksud di sini ya, bahwa pertentangan ini betapapun sangat runcingnya, ini seperti memberi kesempatan untuk terjadinya hal yang baru. 9. Love brings the sea into boiling and turns the mountain into pebbles. Love creates infinite openings in the dark sky and shudders the earth with its magnitude. Iya. Jadi ini memang kayaknya colliding ya, ada energi yang bertentangan, nabrak, kayaknya nggak bisa dihindari, tetapi somehow muncul satu hal yang baru. Kalau dari 3 kartu keluar ini, pertama adalah situasi yang tidak nyaman ya, karena pecut itu kan seperti memaksa kita untuk berlari sementara kita belum siap. Sementara kita masih ingin di comfort zone, kita dipaksa keluar dari comfort zone, tapi ini adalah satu hal yang tidak kita bisa hindari karena memang sudah waktunya ya. Kalau menurut saya gambar towernya itu kayak dihadapkan pada situasi di mana kita nggak punya pilihan untuk menghadapi apapun yang tengah berlangsung, yang kita sebenarnya masih ingin menghindar, but somehow kalau kita berani menghadapi apa adanya, ini kita bisa keluar dari masalah yang tadinya kita pikir juga kita tidak bisa atasi. Dari deck yang ini, Rhodochrosite ini, The Heart Reviver, teaches the heart to assimilate painful feeling without shutting down, dissolving denial, and identifying ongoing detrimental patterns. It offers compassionate love and forgiveness. You face the truth with loving awareness. Jadi pertentangan ini kalau kita logikanya sebelum kita melewati, kita sangat ketakutan karena kita takut semuanya tidak terkendali dan ada reaksi yang begitu intens, sakit, marah, benci, semua yang kita tidak inginkan. Tetapi somehow setelah kita berani menghadapi dan keep control dari situasi, dan kalau sama-sama orang dewasa kita berani menghadapi seberapapun menyakitkan informasi tersebut, ini akan membuka jalan untuk compassionate love and forgiveness, sehingga setelah kita tahu situasi yang sebenarnya, justru kita mampu untuk memaafkan diri kita sendiri. Yang paling penting ya, paling penting itu kita memang memaafkan orang lain ya, tetapi yang paling penting adalah memaafkan diri sendiri, karena kuncinya bukan kita memaafkan orang lain, tetapi kita memaafkan diri sendiri. Itu ketika sudah lengkap, komplit ya, pemaafan itu sudah lengkap. Kalau kita mampu memaafkan orang lain tetapi belum mampu memaafkan diri sendiri, biasanya prosesnya masih menggantung. Rainbow, 7 steps of a true spiritual path which manifests as the colors of the 7 chakras in the Himalayas. The rainbow body is seen as the full realization of our essence. The rainbow of
The rainbow also represents the bridge between the physical and spiritual world. At the end of our lives, we can journey across the rainbow bridge to the highest heavenly realm Jadi ini the rainbow itu seperti membuka gerbang kita dengan dunia spiritual. Ya, jadi kalau menurut saya ini juga kan tadi pertentangan antara logika dengan spiritual, yang kemudian penyelesaiannya adalah kita melihat dari kacamata yang lebih tinggi daripada keseharian. Itu kalau 3 kartu di sini, Star Ancestor, Follow the Voice of Your Soul, kemudian Snake, Shed Old Skin, Cast Off the Old, Reveal Your True Color, Talents and Gifts to the World. Kundalini, Powerful Serpentine Energy with that allows you to reach the highest spiritual potential. Ini juga tentang spiritual ya, dan ini Arrow, surround yourself with protective energy, surround yourself with positive people and experiences and environments that makes you feel safe. Call on your angels, guides and ancestors to bring you protection. Jadi kayaknya informasinya konsisten dari tadi. Ini adalah tentang spiritualitas kita, jembatan kita. Dan tapi memang kalau bulan ada di Sagittarius ya, kayaknya agak sukar juga untuk menghindari cara berpikir yang filosofi seperti itu. Spiritualitas lebih tinggi, jadi konsepnya lebih tinggi. Wise, emotionally mature, experienced, composed, calm, healer, counselor, healer ya, counselor, father. Challenge-nya impractical, unhealthy, lazy, overindulgent, neglectful, scarcity thinking. Ini kebalikan banget ya. Jadi situasinya adalah sebenarnya kita perlu untuk, atau kita mungkin memang udah sampai ke level ini ya, bijaksana, matang, punya pengalaman sehingga kita tidak ceroboh gitu ya. Compose itu kalem gitu, nggak gerasa gerusu, dan kita berusaha untuk memperbaiki semua, menjadi healer ya, menenangkan. Counselor, father. Kemudian challenge-nya adalah kebalikannya, jadi males, pokoknya serba yang ogah gitu ya, spoiled aja, manja. Advice-nya adalah pointless struggle. Ini advice-nya adalah jangan jangan terlalu kencang gitu loh, jangan struggle, jangan nahan, jangan berusaha untuk stuck. Kemudian outcome-nya adalah lelah, taking on too much resting. Iya. Jadi kan memang situasinya kita berusaha untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang, wise. Itu tapi bukan situasi yang mudah, karena sebenarnya di dalam hati itu kita dengan sangat mudah mengatakan, ngapain juga gue susah-susah gitu ya. Dengan sangat mudah kita akan mengatakan begitu, dan kemudian kita spoiling semua. Jadi kayak kita dengan katakanlah kekasih kita ya, kita punya masalah gitu ya, dan kita tuh dari awal itu udah sebel gitu loh, udah sebel, dan kita nggak kepengen berusaha naikin mood supaya udahlah gitu tuh nggak bisa, kita sebel gitu ya. Jadi kalau dari awal kita padahal punya kesempatan hari ini ketemu, katakanlah kita lagi sebel tapi ada kesempatan ketemu, kalau kita mau ngomong baik-baik saja, itu kita punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, memperjelas situasi, dan kita bisa rekonsiliasi lagi dan be happy lagi. Tapi kita tuh terlalu spoiled gitu loh.
Jadi dari awal tuh kita udah sebel gitu ya, sebel dan nggak kepengen mengubah situasi, biar aja dia tahu, biar aja. Jadi kan kayak kalau saya ngomong gitu kan emang dari awal saya tidak membiarkan saya meninggikan tingkatan saya dan mencoba melihat dari sisi yang positif. Kalau dari awal kita udah biarin aja, syukurin aja, ya itu kan sudah dijamin ya, spoiled aja semua kesempatan yang ada di kita ya kita buang percuma gitu ya. Jadi sarannya adalah kita kita mencoba untuk mengendalikan diri. Kalau kita memang mau spoiling ya kesempatan ini, it's up to you ya, it's up to you. Tapi kalau kita tidak ingin melewatkan kesempatan ini dengan mencoba setengah mati, berat ya, jangan nahan, jangan terlalu stuck di situ, jangan dipuaskan gitu ya, keinginan kita untuk sebel itu tuh tidak dituruti, maka kita punya kesempatan untuk healing. Tapi kan capek ya, capek karena kita kan harus mengendalikan diri. Tenang, 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 tenang. Jadi kayak kita berantem gitu, berantem dengan diri kita sendiri hanya untuk memberi kesempatan kita sudah mengupayakan komunikasi ini menjadi lebih baik ya. Itu penggambarannya seperti itu. Satu informasi sebelum menutup bacaan hari ini. Tapi memang kadang-kadang saya juga nggak nahan ya, kalau lagi sebel tuh rasanya puas banget gitu loh kalau menghukum gitu ya. As long as you tell yourself you can do something, you can't do it. Oh iya, ini kalau kita bilang dari pertama kita bilang kita nggak bisa ya nggak bisa. When you tell yourself you can do it, doors open. Jadi sini sama. Jadi kalau dari awal kita udah nggak bisa, gue masih marah, gue nggak mau gitu ya, yang nggak sampai mana-mana. Tetapi kalau kita bilang kita bisa nahan diri, kita bisa bersikap lebih dewasa, lebih bijaksana, maka semua kesempatan untuk meraih apa yang kita benar-benar butuhkan, situasi yang nyaman, itu terbuka untuk kita. It's very clear. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.